Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk di dalam materi yang ketiga, yaitu episode kedua tentang Roh Kudus atau pneumatologi. Sebelumnya saya ajak untuk kita tunduk kepala kita berdoa, supaya setiap kami Tuhan, Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, layakkan kami, berikan kepada kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu. Supaya setiap kami Tuhan, boleh hati kami dijamah, diurapi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah persoalan tantangan diberi kekuatan, kemenangan, diberikan Tuhan kesegaran, pertolongan, masa depan, pengharapan, supaya tidak satupun orang Kristen yang putus asa, akhirnya membuat hidup menjadi sia-sia, dan mereka bangkit karena ada Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus memimpin, dan Engkaulah Tuhan adalah Allah kami, supaya setiap kami boleh dituntun dan diberi kekuatan dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam materi yang ketiga, episode kedua tentang pneumatologi atau tentang doktrin Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sekali belajar tentang apa yang diajarkan tentang Roh Kudus, baik oleh pendalaman Alkitab di gereja maupun dari sekolah-sekolah tinggi teologi. Ini tidak mewakili sekolah tinggi teologi, tetapi ini saudara adalah pelajaran bagian dari teologi dan pendalaman Alkitab yang tidak sepenuhnya, kurang lebih hanya inti-intinya sekitar 20-30% saja. Jikalau saudara mempelajari sungguh-sungguh, saya yakin kita bisa bertumbuh dan berbuah, sehingga kita boleh mempertanggungjawabkan iman kita, supaya kita jangan sampai ditanyain orang kita tidak tahu apa-apa. Karena akhir zaman sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat dari kemarin. Kedatangan Tuhan sudah lebih dekat dari tahun lalu. Apakah saudara kita ini mau menyibukkan diri dengan mengetahui hal dunia lebih banyak daripada mengetahui tentang kebenaran Tuhan, khususnya tentang pribadi Allah ketiga, yaitu Roh Kudus. Kita mulai tentang kealahan Roh Kudus ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan 4. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Saudara, Petrus itu soko guru. Ketika Petrus ditanyai oleh Tuhan, "Menurut engkau siapakah aku ini?" Petrus berkata kemudian bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga Tuhan berkata, "Berbagailah Simon bin Yunus," karena yang berkata-kata itu adalah Roh Allah. Dan kemudian Tuhan memberi nama Petrus, karena di atas nama itu Tuhan akan membangun jemaatnya. Dan Petrus adalah soko guru. Dan ketika suatu hari, dalam Kisah Rasul-Rasul, ketika Yesus sudah naik ke surga, Ananias dan Safira suami istri menjual tanah. Dan kemudian mereka membohongin hasilnya. Padahal itu hak mereka, mau kasih berapa terserah. Mau kasih sedikit banyak gak ada masalah. Tetapi dia berbohong tentang hasil penjualan itu sendiri. Dianggap aja Tuhan tidak tahu. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan bicara soal jumlah, tetapi ini bicara tentang dusta. Dan dusta kepada manusia itu berdosa, tapi mendustai Allah, mendustai Roh Kudus itu jauh lebih berat. Oleh sebab itu, itulah termasuk salah satu yang dikatakan yaitu dosa yang tidak diampuni. Tetapi apakah seperti itu? Yang pasti itu dosa tidak diampuni itu adalah murtad. Juga menolak Yesus adalah Tuhan. Karena untuk kita menjadi percaya Yesus adalah Tuhan itu karena Roh Kudus. Dan kalau kita menolak Roh Kudus terus, berarti kita tidak bisa diampuni. Karena kita tidak bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Demikianlah kepada Ananias dan Safira ketika ditanya berapa hasilnya. Mungkin Petrus dan teman-teman mendoakan supaya hasil tanahnya tinggi. Ternyata ngomong rendah, saudara. Itu membuat mereka kok down atau kecewa. Atau mungkin mereka kok doanya enggak seperti itu ya jawabannya.
Tetapi yang jelas saat itu Tuhan berkata kepada Petrus bahwa mereka bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Roh Kudus, yaitu mendustai Allah. Dari sini kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah sebuah pribadi, karena dia bisa berduka, dia didustai, saudara, itu tidak boleh. Juga kadang-kadang kita kecewakan, kadang-kadang kita berontak, kadang-kadang kita melawan, karena itu bicara tentang pribadi. Sehingga sebagai orang Kristen, ketika kita punya Roh Kudus, kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita punya karunia, jangan diam di sana saja, tetapi biarlah kita dipimpin, ditonton, dihibur, dikuatkan, diajarkan tentang ajaran Yesus. Bahkan kita tidak boleh sampai menganggap karunia itu Tuhan. Jangan sampai, saudara, tetapi kita harus tahu bahwa karunia itu pemberian. Roh Kudus satu pribadi, dan dia adalah Allah itu juga. Oleh karena itu setiap hari saudara boleh berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan turun kepada kita, akan memberi kepada kita membisiki. Ada firman dikatakan membisiki, ada berkata, dan ada juga macam-macam. Oleh karena Roh Kudus itu pribadi. Tapi jangan sampai saudara doanya jadi bingung. Ya Roh Kudus, tolong Roh Kudus, dalam nama Roh Kudus. Ini berarti saudara sudah kehilangan tentang kepercayaan Tritunggal. Walaupun Roh Kudus adalah pribadi, tetap semuanya itu di dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah nama Allah itu sendiri. Ketika kita berkata Yesus, pribadi Yesus ada, tetapi Allah tiga itu juga ada di dalamnya. Bukan menjadi satu, tetapi tiga pribadi, satu hakikat adalah Allah. Contohnya kalau kita bicara ini adalah saya ini manusia. Nah, terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Tidak boleh salah satu hilang. Kalau salah satu hilang, ya bukan manusia. Oleh karena itu, saudara, kita tahu Tritunggal itu. Jangan sampai saudara jadi bingung lagi. Kalau Allah Maha Hadir, Roh Kudus Maha Hadir, Yesus Maha Hadir, kenapa kalau mereka menjadi tiga aja kok sulit? Tiga itu bukan berarti, saudara, oknum yang satu. Tetap tiga oknum, hanya saudara mereka adalah satu. Kesatuan disebut Esa, Tritunggal. Mungkin orang berkata, Tritunggal lagi. Tritunggal gak ada di Alkitab. Itu ada pelajaran yang kemarin kita sudah ajarkan tentang doktrin Allah. Atau saudara belajar dengan seri yang pertama itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Yaitu dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Dikatakan ada tiga kesaksian di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Tiga adalah satu. Tritunggal. Pak, tiga adalah satu kok Tritunggal? Itu bahasa Jawa. Tri itu tiga, tunggal itu satu. Makanya banyak orang Kristen, saudara yang tidak tahu bahasa Jawa, kok Tritunggal? Nggak ada itu istilah. Ada, tiga adalah satu, itu ada. Yaitu Tritunggal, sama. Walaupun tidak sama, itu bahasanya hanya beda saja. Pengertiannya sama. Nah, kita lihat terus. Yang kedua, Roh Kudus disebut sebagai Roh Allah. Selain adalah Allah sendiri, Roh Kudus juga Roh Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Saudara, di sini kita melihat Roh Kudus disebut Roh Allah juga. Tadi disebutkan juga Allah. Nah, kalau kita melihat di sini juga roh kemuliaan, juga roh penghibur, juga roh penolong, juga saudara begitu luar biasa sekali. Oleh karena itu jelas sekali Roh Kudus adalah Roh Allah. Ketika kita bicara Roh Allah, itu juga Roh Kudus. Tapi kalau kita bicara Bapa, itu juga Allah juga. Saudara, jangan sampai kita ini membeda-bedakannya. Seakan-akan mereka ini tidak bersatu. Memang beda, tapi mereka tidak sampai jauh. Mereka menjadi tetap adalah satu kesatuan. Banyak orang-orang, makanya Yesus juga mengajarkan doa demikian, Bapa kami di surga, ada Bapa, mintanya kepada Bapa dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus akan menuntun kamu di dalam doa-doa yang tidak bisa ya diucapkan oleh
manusia dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan. Jadi dalam doa juga, Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, dan ditonton oleh Roh Kudus dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Nah, di sini juga menunjukkan tentang Tritunggal itu. Yes, Roh Kudus adalah Roh Allah itu juga. Kita lihat yang ketiga. Roh Kudus itu kekal. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Roh yang kekal, saudara. Roh yang kekal. Roh Kudus itu kekal juga. Karena itu dari surga. Dan dia diutus oleh Kristus untuk mendampingi umat manusia ini. Untuk mendampingi orang-orang percaya. Roh Kudus bukan malaikat. Roh Kudus bukan juga salah satu dari kerubium. Roh Kudus bukan salah satu dari makhluk surgawi. Roh Kudus itu juga bukan seorang manusia. Roh Kudus itu oknum Allah yang ketiga. Kekal juga. Nah, kita lihat terus yang keempat. Roh Kudus Maha Hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun kau ada. Dimanapun juga tidak bisa kita jauh dari Tuhan. Dia selalu ada juga. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut pun, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, yaitu Roh Allah itu. Dan membuat kediaman di ujung lautnya, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang itu juga. Jadi kita melihat bahwa Roh Kudus itu Maha Hadir, ada di mana-mana. Saudara, bukankah kalau kita berkata, ketika Roh Kudus itu diutus kepada kita, apakah kepada satu orang? Tidak. Buktinya waktu mereka kumpul di Yerusalem, itu berapa banyak orang di sana kumpul. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka masing-masing berbahasa sebagaimana Roh Kudus memberikan. Ini mungkin bahasa Aram, ini bahasa Persia, ini mungkin bahasa Elam, dan sebagainya. Bahasa Arab, bahasa Media. Saudara lihat itu, berarti setiap pribadi itu, orang-orang itu ada Roh Kudus. Berarti dia Maha Hadir. Berapa miliar jumlah penduduk orang yang percaya ini? Roh Kudus di situ. Ketika ada orang yang belum percaya, tiba-tiba, ya Tuhan aku percaya Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus ada di sana. Sementara itu ada orang berdoa juga dengan keluhan tidak terucapkan, ada Roh Kudus juga. Ketika kemudian ada orang memuji Tuhan, ada orang membaca firman Tuhan, diterangi Roh Kudus ada di sana juga. Itu namanya Maha Hadir. Tetapi ingat, jangan saudara sampai membingungkan begini. Kalau gitu aku berdoa, ya Roh Kudus, tolonglah aku Roh Kudus, dalam nama Roh Kudus. Saudara, ini sudah banyak orang Kristen seperti itu. Saudara cukup minta, mau Bapak kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, Bapak kami, Tuhan kami, ya Allah tolong kami, dalam nama Yesus, biar Rohmu bekerja, Roh Kudus, biar bekerja dalam hidup kami. Sama saja. Jangan sampai saudara membuat bingung semua, kacau semuanya. Ketika saudara berkata, ya Bapak, ya Tuhan Allah kami, ya oke, itu Bapak juga. Dalam nama Yesus, ya Yesus, Rohmu bekerja, Roh Kudus dalam hidup kami, biar Engkau bekerja kepada kami, ya Bapak, tolonglah kami, Bapak, beri kekuatan, kiranya Rohmu sendiri. Nah, saudara, itu sama. Sehingga saudara tidak bisa, kalau gitu aku panggil Bapak dulu, Bapak di surga, kalau begitu supaya tidak, supaya aku juga panggil anakmu, Yesus, tolonglah aku Yesus. Nah, supaya tidak tersinggung Roh Kudus. Aduh saudara, ini menunjukkan orang tidak sadar. Makanya 3 pribadi disebut satu. Ketika kita bicara Yesus, itu 3-3 ada. Kita berkata Bapak, Yesus di situ juga ada. Berkata Tuhan, di situ ada Bapak juga. Nah,
Cuma harus kita mintanya dalam nama Yesus. Bukan dalam Bapa, dalam nama, apalagi saudara, dalam nama Roh Kudus aku minta. Dalam nama Yesus, karena itu namanya Allah sendiri. Yohanes 5 ayat 43, nggak usah dibaca. Yohanes 5 ayat 43. Yesus katakan, aku datang dalam nama Bapakku. Cukup. Berarti Yesus adalah nama Bapa. Nah, itu saudara. Terus kita lihat selanjutnya. Roh Kudus Maha Kuasa. Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini Roh Kudus. Ketika Yesus, saudara, belum lahir, dikatakan malaikat kepada Maria, kamu akan mengandung. Dari mana aku bisa melahirkan, mengandung? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun padamu. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus yang keluar Yesus. Tetapi ketika Yesus keluar dikandung dari Roh Kudus, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Luar biasa. Dari sini kita sadar semuanya. Jadi ada pribadi yang luar biasa. Kita kembali lagi dalam kitab Roma tadi. Dan di sini dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, kita tahu yuk bagaimana Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Kemudian Yesus waktu dibaptis ada Roh Kudus. Yesus bangkit juga oleh karena Roh Kudus juga. Dan kalau Yesus bangkit, roh yang sama itu juga ada dalam diri kita. Maka suatu hari kita akan dibangkitkan. Jadi orang Kristen itu orang yang punya harapan, orang yang bahagia, orang yang damai sejahtera. Gak usah takut, kita akan dibangkitkan. Jangan tetep tubuhmu. Kemana? Ke rumah sakit, karena sekarang ada program siapa yang mati titip di rumah sakit tubuhnya. Nanti kalau ada teknologi hebat, tubuhnya akan dihidupkan kembali. Roh dari mana? Karena firman Tuhan berkata, ketika Allah itu menghembuskan nafasnya, roh itu masuk. Itu roh Allah yang membuat kita hidup, saudara. Tubuhnya mungkin sehat, mungkin akalnya ada, tapi rohnya nggak ada. Terus bagaimana dia bisa hidup? Saudara, nah dari sinilah kadang-kadang kita nggak sadar, satu hari kita akan dibangkitkan kembali. Mungkin saudara, dunia ini tidak lama lagi. Ya mungkin bisa 30-20 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Tuhan pasti datang, saudara. Ada kebangkitan orang mati juga. Kalau yang sudah mati sebelum Yesus datang. Nah kita lihat terus yang keenam. Roh Kudus Maha Tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Roh Kudus Maha Tahu. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu. Siapa yang tahu Allah? Selain roh Allah itu sendiri, nggak ada manusia tahu. Manusia ini pikirannya terbatas. Siapa yang tahu diri saya? Ya roh saya sendiri. Saya tahu apa yang saya pikirkan, ya kejahatan apa yang saya lakukan, keinginan apa yang saya rencanakan. Saudara, apa yang berbuat kemarin saya tahu. Demikian juga kalau kita lihat, yang tahu tentang Allah adalah roh Allah itu sendiri. Nah, dari sini roh Allah itu menyelidiki hati kita.
Bahkan saudara, kalau kita melihat Roh Allah itu seperti pelita untuk menyelidiki hati kita. Jadi dia ada di hati kita. Dia melihat hati kita, bukan hanya perbuatan. Banyak orang berbuat baik, banyak orang memuji Tuhan, banyak orang berkata-kata yang luar biasa indahnya, tapi hatinya kotor. Banyak orang yang melayani juga. Banyak orang bergabung dalam pelayanan. Aku ikut misi, aku ikut WL, aku ikut singer. Bagus, digerakkan oleh Roh Allah. Tetapi hatinya bisa disusupi setan. Mana bisa, Pak? Ada. Waktu Yesus berjumpa dengan Petrus, dan ketika Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan, ya. Dan 3 hari mati akan bangkit. Maka Petrus berkata, kiranya dijauhkan itu daripada Engkau Tuhan. Seakan-akan kita ngomong, jangan berkata negatif, berkata positif. Banyak orang Kristen seperti itulah, saudara. Tetapi Yesus melihat Petrus, tidak ngomong, Petrus kamu salah. Enggak. Dia langsung berkata, hai iblis, enyalah kamu. Karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Jadi, saudara, jangan memikirkan untuk manusia saja. Kalau kita bicara firman Allah, kita harus memikirkan dengan pikiran Allah, dengan Roh Allah. Supaya kita tidak menafsirkan menurut pengetahuan kita, pengalaman kita, menurut cara berpikir kita, iblis bisa masuk. Tetapi ingat itu, walaupun kita memuji Tuhan, setan bisa masuk. Jangan main-main, saudara. Di hadapan Yesus saja setan masuk. Bukan berarti, saudara, setan itu kuat. Bukan. Tetapi, saudara, itu memang penggoda yang diizinkan Tuhan. Karena waktunya belum tiba dia masukkan neraka. Belum. Karena waktu legion itu, ketika Yesus mengusir setan yang bernama legion, itu legion sebelumnya berkata, mau apa engkau, Yesus anak Allah? Waktuku belum tiba. Dia tahu waktunya belum tiba. Dia cuma diizinkan untuk apa? Untuk mengusir. Ya, untuk menggoda manusia. Tetapi kita cuma dipakai untuk mengusir setan. Kita tidak bisa, saudara, membuat setan ke neraka. Banyak pendoa berkata begini, dalam nama Yesus, setan, aku masukkan kamu ke neraka, aku kerangkeng, aku belenggu, tidak keluar. Itu kan cuma iman kita ngomong. Walaupun iman kita sungguh-sungguh, nggak bisa dia dikirim ke neraka, saudara. Kita ini bukan Tuhan. Karena waktunya belum tiba. Nah, kalau ada orang begitu, ya nggak apa-apa. Itu kan imannya menunjukkan kalau dia punya kuasa. Cuma tidak seperti itu. Ada batasannya. Bahwa iblis itu belum waktunya. Sehingga, saudara, hari ini, kita tahu bahwa setan juga bisa masuk dalam diri kita. Hati-hati sekali. Oleh karena itu kita masuk terus langsung yang ke-7. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Luar biasa. Tadi sudah saya sebutkan. Pribadi, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Dikatakan Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menerima pengampunanmu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, untuk tahu Tritunggal ini, saudara harus mengikuti seri pertama tentang doktrin Allah. Nah, kita akan yang terakhir, kita lihat Roh Kudus menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan. Yohanes 3 ayat 5 dan sampai dengan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, di sini kita akan melihat cara kerja Roh Kudus yang adalah roh itu juga. Dan apa saudara kalau kita tahu bahwa daging ini, yaitu kedagingan, hawa nafsu, keinginan manusia, yang saya tadi katakan, Yesus berkata, enyalah iblis, karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia cuma memikirkan kedagingan, hawa nafsu, pesta pora, kesukaan, dosa, kejahatan, keinginan jahat.
Tetapi Roh Kudus memberi kepada kita keinginan untuk dekat Tuhan, keinginan untuk berbuat baik, tidak melukai hati orang, untuk mengasihi orang, mengampuni orang, untuk beribadah. Banyak orang berkata, ibadah titip uang saja. Saya pergi ke karaoke, lebih senang. Saudara, ya itu dagingnya hidup. Padahal tempatnya mungkin oksigennya nggak ada, nggak dapat firman, uangnya lebih banyak, di gereja, ngantuk, tidur. Saudara, ini berarti dagingnya kuat. Sehingga suatu hari Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya ketika diajak berdoa mereka tidur. Apa yang dikatakan? Roh penurut tapi daging lemah. Artinya hati ingin berdoa tapi dagingnya lemah. Mintanya tidur terus, mintanya enak terus, mintanya malas-malasan terus. Makanya kalau Roh Kudus adalah roh, dia akan menghidupkan kita. Apa yang dihidupkan? Bukan hawa nafsu kita, bukan daging kita, bukan cita-cita kita. Tetapi apa yang dihidupkan? Roh kita, iman kita, supaya kita bisa sadar ada Tuhan yang memberi kebahagiaan kepada kita. Jadi kita dihidupkan pengharapan kita, iman kita, sehingga kita lebih senang bergaul dengan Tuhan. Kita lebih senang ke gereja memuji Tuhan, seperti kata Daud. Nah, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami setelah mempelajari tentang pneumatologi seri dari teologi pelajaran Alkitab seri ketiga, di mana kami sudah masuk episode kedua. Minggu depan kami akan masuk episode ketiga. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan setiap orang boleh dikuatkan, dimampukan, diberkati, dimengertikan, supaya mereka boleh menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dengan pengertian yang baik. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus memenuhi kami, biar Roh Kudus menuntun kami, biar Roh Kudus menghidupkan roh kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.